Puji nama Tuhan, Shalom semua, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa pagi ini kembali dalam persekutuan kita, ibadah kita. Mari kita akan sama-sama kembali belajar dalam perikop pembelajaran kita dari kitab 2 Samuel. Pagi ini kita sampai dalam kitab 2 Samuel pasal 4. Mari kita akan belajar bersama-sama. Mari kita akan belajar bersama-sama dari 2 Samuel pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita akan belajar dari perikop ini. Saya akan bacakan untuk kita semua pagi ini. Demikian firman Tuhan. Ketika didengar anak Saul bahwa Abner sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya dan terkejutlah seluruh orang Israel. Anak Saul mempunyai 2 orang sebagai kepala gerombolan, yang satu bernama Baana dan yang kedua bernama Rekab. Keduanya anak Rimon, orang Benyamin dari Beerot, sebab Beerot pun terhitung daerah Benyamin. Orang Beerot sudah melarikan diri ke Gataim dan menjadi pendatang di sana sampai sekarang. Yonatan, anak Saul, mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Anak-anak Rimon, orang Beerot itu, yakni Rekab dan Baana, pergi, lalu sampai pada waktu hari panas terik ke rumah Isiboset, ketika ia sedang berbaring siang hari. Kebetulan penjaga pintu rumah itu mengantuk dan tertidur. Ketika sedang membersihkan gandum, demikianlah Rekab dan Baana menyusup ke dalam. Mereka masuk ke dalam rumah itu ketika Isiboset sedang berbaring di atas tempat tidurnya, di dalam kamar tidurnya, membunuh dia, lalu memenggal kepalanya. Mereka membawa kepalanya itu lalu berjalan semalam-malaman melalui jalan dari Araba Yordan. Kepala Isiboset itu dibawa mereka kepada Daud di Hebron, dan mereka berkata kepada raja, "Inilah kepala Isiboset, anak Saul, musuhmu itu, yang ingin mencabut nyawamu. Tuhan pada hari ini telah membiarkan tuanku raja mengadakan pembalasan atas Saul dan keturunannya." Tetapi Daud menjawab Rekab dan Baana, saudaranya, anak-anak Rimon orang Beerot itu. Katanya kepada mereka, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan. Ketika ada orang membawa kabar kepadaku demikian, Saul sudah mati, dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, maka aku menangkap dan membunuh dia di Siklak. Dan dengan demikian aku memberikan kepadanya upah kabarnya. Terlebih lagi sekarang, setelah orang-orang fasik membunuh seorang yang benar, di rumahnya, di atas tempat tidurnya, tidakkah aku menuntut darahnya daripada kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi?" Sesudah itu Daud memberi perintah kepada anak buahnya
untuk membunuh mereka. Tangan dan kaki mereka dipotong, kemudian mayat mereka digantung di tepi telaga di Hebron. Tetapi kepala Isi-Boset diambil dan dikuburkan di dalam kubur Abner di Hebron. Amin. Puji nama Tuhan, diberkatilah siap kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam perikop ini ada pembelajaran penting yang mari sama-sama kita akan belajar pada pagi ini. Dari perikop ini ada 3 pembelajaran yang kita akan renungkan bersama-sama. Yang pertama adalah ada di ayat yang kelima dan ayat yang keenam yang mengatakan anak-anak Rimon orang Beerot itu, yakni Rekab dan Baana, pergi lalu sampai pada hari panas terik ke rumah Isi-Boset ketika ia sedang berbaring siang hari. Ya, ketika ia sedang berbaring siang hari, kebetulan penjaga pintu rumah itu mengantuk dan tertidur ketika sedang membersihkan gandum. Demikianlah Rekab dan Baana menyusup ke dalam. Hal pertama yang menjadi poin perenungan kita pada pagi ini dari perikop 2 Samuel pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 ini. Yang pertama adalah tertidur menjadikan kita itu tidak waspada. Tertidur menjadikan seseorang lengah. Tertidur menjadikan seseorang itu tidak waspada. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam sebuah survei, ya, dalam sebuah survei tertidur, ya, orang dikatakan sudah tertidur lelap, tertidur nyenyak, menurut survei yang dilakukan oleh National Sleep Foundation, ya, orang tertidur itu bisa 10 sampai 20 menit tertidur lelap. Memang ada orang-orang yang juga tidak sampai 10 sampai 20 menit sudah tertidur ketika berbaring dan kepalanya diletakkan di bantal tanpa apapun, ternyata sudah tertidur pulas. Nah, ada apa dengan tertidur? Ya, ada apa dengan tertidur? Sebetulnya tidur itu adalah merupakan rutinitas kewajiban yang memang untuk kesehatan kita. Bisa jadi tertidur itu hal yang biasa. Tapi mari coba perhatikan dengan baik-baik dalam perjalanan kehidupan kita. Bahkan ada survei yang mengatakan bahwa orang yang hidup di dunia ini waktu yang digunakan paling banyak adalah untuk tidur. Ya, orang dewasa bisa tidur 5 sampai atau 3 sampai 5 jam atau bahkan 8 jam. Ya, anak-anak normalnya tidur ya sampai 8 jam dalam 24 jam. Bayangkan kalau 24 jam itu tiap hari kita gunakan sisihkan waktu antara 6 sampai 8 jam. Dan coba kita hitung selama usia umur kita gitu. Kalau usia umur kita sekarang ini masuk di kepala 3, 30, 40 dan sebagainya, tentunya waktu yang kita miliki dibandingkan dengan bekerja, belajar dan sebagainya, lebih banyak waktu yang kita gunakan secara rutin itu adalah untuk tidur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk dapat menikmati hidup, hal terpenting yang perlu
kita lakukan adalah menjadi sadar. Inti dari semua leadership adalah kesadaran. Bahkan inti dari sebuah spiritualitas hidup rohani adalah kesadaran. Bayangkan kalau kita nggak sadar dalam hidup iman percaya kita. Tidak sadar dalam arti tidak bertobat. Tidak sadar dalam arti kita nggak bisa menjaga kehidupan kita dengan baik. Mereka yang lahir, tumbuh, menikah, mencari nafkah, membesarkan anak, dan akhirnya kemudian meninggal dalam keadaan, dalam tanda petik, tertidur. Ini sangat bahaya. Isiboset dan anak buahnya yang berada di lingkungan istana, yang memang Isiboset ini diangkat oleh Abner Biner, dan Abner Biner yang mengangkat dia itu telah dibunuh oleh Yoab. Ketika Isiboset ini mendengar kabar itu, sebetulnya ada perasaan was-was, perasaan takut. Dan ini sebetulnya yang menjadi penyebab mengapa Isiboset itu tidak fokus dengan hidupnya, dengan tanggung jawabnya, dan melakukan banyak aktivitas yang berguna, bermanfaat, karena dia seorang pemimpin, dia seorang leader begitu. Ternyata dia juga punya waktu untuk tidur siang, karena panas terik dia bisa tidur. Alkitab mengatakan begitu. Bahkan orang-orang yang bekerja juga beristirahat tertidur. Apa makna dari sebuah pembelajaran dalam perikop ini? Ya tadi itu, tertidur. Sebetulnya yang menjadi persoalan, tidur itu tidak persoalan, tidak masalah. Gitu ya. Yang menjadi persoalan adalah ketika kita betul-betul tidak sadar dalam menjalani kehidupan kita ini, karena lebih banyak, dan pada umumnya orang itu melakukan aktivitas semuanya dari mulai lahir, tumbuh, menikah, mencari nafkah, membesarkan anak, ya punya menantu, punya cucu dan sebagainya. Akhirnya kemudian seseorang itu meninggal, semuanya kadangkala kalau kita nggak sadar itu dilakukan dengan tertidur, tidak sadar. Analoginya adalah seperti orang yang terkena hipnotis, ya tidak sadar. Memang mungkin dari antara kita tidak pernah dihipnotis atau bahkan mungkin tidak mempan dengan hipnotis gitu ya. Tapi ketika seseorang itu dihipnotis tidak sadar, ditanya di mana dia menyimpan uang, nomor PIN ATM, nomor rumah, alamat dan sebagainya, jabatanmu dan sebagainya, dijelaskan detail karena tidak sadar. Nah, pengertian menyadari itu memang perlu kita perhatikan dengan baik. Ketika kita berolahraga, kita sadar bahwa itu penting untuk kesehatan kita, karena itu kita melakukannya dengan baik. Ketika kita makan tiap hari dengan asupan gizi yang cukup, karena kita sadar untuk kesehatan kita baik. Ketika kita beribadah di gereja, ya, kita pun sadar bahwa kita melakukannya semua itu untuk diri kita karena kita sadar. Ada yang dapat membuat orang itu menjadi sadar. Peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakkan, pergumulan, bahkan mungkin peristiwa yang pahit, sedih, musibah. Sebetulnya itu adalah bagian dari berkat Tuhan yang terselubung karena dapat membuat kita kembali bangun dan sadar. Ya, ketika kita memahami itu, kita sepertinya dibangunkan dari rasa tertidur kita dan kita sadar mengapa peristiwa pahit itu terjadi, mengapa musibah itu terjadi, mengapa berita duka itu terjadi. Kalau kita tahu bahwa kesehatan itu penting, kita berolahraga.
Dan kalau kolesterol itu mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, maka kita juga sadar bahwa kita perlu menjaga makanan kita dengan baik-baik. Nah, ada banyak, ada banyak yang memang kita bisa ketahui peristiwa-peristiwa pahit, peristiwa-peristiwa musibah yang membuat kita sadar dan kita kemudian melakukan dengan baik atas apa-apa yang mungkin membuat mungkin apa yang kita lakukan itu salah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tertidur dalam tanda petik ketidaksadaran itu membuat kita lengah, itu membuat kita tidak waspada. Bahkan ketika rohani seseorang itu tertidur, maka bisa jadi kuasa kegelapan itu akan berada di sekeliling kita dan mencoba untuk menghasut kita. Dan kita kalah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua dari perikop ini yang perlu kita belajar bersama-sama adalah tentang ada di ayat yang ke-10 ya. Ayat 10 mari kita perhatikan ketika ada orang yang membawa kabar kepadaku demikian, Saul sudah mati dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, maka aku menangkap dan membunuh dia di Siklak, dan dengan demikian aku memberikan kepadanya upah kabarnya. Hal yang kedua yang perlu menjadi perenungan kita perlu belajar untuk berhati-hati, karena maksud baik yang kita lakukan kadangkala belum tentu baik untuk orang lain. Bahkan maksud baik dari Rekab dan Baana ini, ya, itu mencelakakan dia. Sepertinya Rekab dan Baana ini sedang mencari muka di hadapan Daud begitu. Mereka menganggap bahwa Isi-Boset itu harus dibunuh dan musuh itu adalah musuh Daud begitu. Tapi bagi Daud tidak. Bahkan ketika ada orang yang membawa kabar tentang kematian Saul dan Yonatan, membawa berita, kabar, sementara membawa mahkota dan juga tanda kebesaran dari seorang raja yang namanya Saul ini dibawa kepada Daud untuk dikembalikan. Membawa kabar dan membawa mahkota saja dibunuh oleh Daud karena berita yang menyesakkan yang dibawa. Apalagi berita tentang kematian dari seorang yang dikasihi, dari seorang yang pernah menorehkan sejarah, sekalipun mungkin Saul itu benci dengan Daud, tapi dia nggak membalas kebencian itu dengan kebencian lagi, dengan maksud jahat lagi, sehingga kalau kita perhatikan di akhir hidup Saul dan Yonatan, bahkan dari keluarganya, tetap Daud respect, Daud menghormati, karena itu ketika ada Rekab dan Baana ini membawa kepala dari Isi-Boset yang telah dibunuh, dua orang ini pun mendapatkan apa yang memang harus didapat. Mereka juga dibunuh kembali oleh Daud lewat anak buahnya. Karena memang kadangkala kita perlu belajar bahwa maksud baik yang kita lakukan kadangkala belum tentu baik untuk orang lain. Karena paradigma, sudut pandang, mindset masing-masing orang itu berbeda. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita ketika memandang sesuatu itu bisa punya asumsi, punya pemikiran yang berbeda dengan kita.
Apalagi kalau pikiran-pikiran yang dimiliki oleh mereka itu bertentangan dengan apa yang menjadi keyakinan kita. Karena itu kita perlu belajar hati-hati. Sudah maksudnya baik saja bisa mencelakakan, apalagi maksudnya tidak baik. Seringkali itu menjadi pembelajaran buat kita. Yang ketiga dan yang terakhir, mari kita belajar tentang bahwa Daud ini membalas kematian Isi-Boset oleh karena memang Daud betul-betul masih menghormati Saul. Ayat 11 dan 12, terlebih lagi sekarang setelah orang-orang fasik membunuh seorang yang benar di rumahnya, di atas tempat tidurnya. Tidakkah aku menuntut darahnya daripada kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi? Sesudah itu Daud memberikan perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka. Tangan dan kaki mereka dipotong, kemudian mayat mereka digantung di tepi telaga di Hebron. Tetapi kepala Isi-Boset diambil dan dikuburkan di dalam kubur Abner di Hebron. Tidak dicatat di Alkitab ini seberapa besar atau bagaimana Daud ini berduka atas kematian Isi-Boset. Tapi Alkitab hanya mencatat dia mengambil kepala Isi-Boset dan kemudian menguburkan di dalam kubur Abner di Hebron. Abner itu ditempatkan di Hebron karena dia seorang panglima, seorang yang besar di pemandangan orang-orang Israel karena dia berpengaruh besar begitu. Maka ketika dia meninggal pun ditempatkan di tempat orang yang layak untuk dihormati. Demikian juga dengan keluarga Saul, yakni anaknya yang bernama Isi-Boset. Dia juga mendapatkan tempat terhormat ketika dia meninggal. Mengapa demikian? Karena Daud tahu bahwa dia tetap dan masih menghormati Saul sekalipun, ya, sekalipun kalau kita perhatikan Saul sudah tiada, ya, orang kalau sudah tidak ada meninggal begitu, mereka nggak tahu tentang jejak rekod kita, gitu. Kita melakukan apa saja mereka nggak tahu, terserah kita, gitu. Tapi Daud ini nggak melakukan terserah Daud di sepanjang perjalanan hidupnya, tapi dia tahu bahwa semua yang dilakukan Tuhan, diizinkan Tuhan terhadap dirinya mengenai Saul yang memusuhi dia. Dia nggak membalas kejahatan yang dilakukan oleh Saul, tapi di akhir kematiannya, bahkan ketika dia tidak ada, dia tunjukkan kepada banyak orang bahwa Daud pun masih menghormati Saul. Jadi dia lari bukan karena dia takut, tapi dia lari karena dia menghormati Saul, karena itu dia menunjukkan dengan baik bagaimana Abner dikuburkan di tempat terhormat, Isi-Boset ditempatkan di tempat yang terhormat. Bahkan Mephiboset yang masih hidup, yang tadi sekilas kita baca ayatnya, itu juga dipanggil oleh Daud ketika Daud dilantik, ditabiskan menjadi raja atas Israel, seluruh suku Israel, ditempatkan makan sehidangan, makan semeja dengan Daud. Itu artinya apa? Daud menghormati Saul. Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita masih bisa tetap menghormati orang yang pernah berbuat jahat kepada kita? Apakah kita masih bisa menghormati orang yang dalam tanda petik tadi itu melukai kita? Sulit loh. Ya, tidak mudah. Semua orang belajar, tapi ini adalah proses. Ketika kita dapat berdamai dengan diri kita tentang hal-hal itu, maka perkenanan Tuhan akan menjadi nyata. Daud dalam perikop yang berikutnya, yang kita akan pelajari besoknya, kita tahu
Tuhan mengangkat dia dan dia dipromosikan oleh Tuhan. Dia dilantik, ditabiskan menjadi raja atas seluruh suku Israel. 12 suku ada di bawah kepemimpinan Daud karena dia tahu bahwa itu adalah rencana Tuhan untuk dia. Biarlah apa yang sampaikan pada pagi ini jadi berkat buat kehidupan kita. Mari kita akan sama-sama berdoa, mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang datang kepada kami pada pagi ini. Biarlah kasih setia Tuhan, rahmat anugerah memampukan kami untuk kami boleh selalu ada dalam pemandangan kasih dan kemurahan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Nyatakan pertolongan-Mu kepada kami semua dan biarlah firman-Mu itu membawa kami untuk kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga perkenanan Tuhan, Allah yang dahsyat itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami semua. Jadikan kami bukan hanya pendengar, tapi kami rindu dalam komitmen pengiringan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran yang kami pelajari dalam perenungan, baik dalam ibadah persekutuan doa pagi seperti ini, ataupun dalam perenungan kami saat teduh secara pribadi. Biarlah kasih setia Tuhan memampukan kami. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu pada pagi ini. Biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memberkati, menguatkan kami. Berkati seluruh aktivitas pekerjaan yang kami lakukan pada hari ini. Biarlah Engkau berjalan di depan kami, memimpin, mendahului, menolong kami Tuhan. Sehingga kami boleh ada dalam kasih sayang, pembelaan, dan kemurahan Tuhan nyata di hidup kami. Mari kita akan terima doa berkat. Angkatlah kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidupmu akan terus mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi airnya akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan dari sejak pagi ini besok bahkan sampai kepada Maranatha. Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama terus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Tuhan berkati kita semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.